pagi, salam sehat dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan saya Yeni Kurnia Sugiyarti dari SMP Negeri 3 Jayapura, dengan fasilitator Bapak Muhammad Suhada dan pengajar praktik Bapak Joko Yohanes, dan teman saya. Perkenalkan, saya Sri Lestari dari SMP Nurul Huda Jayapura dengan fasilitator Bapak Muhammad Suhada dan pengajar praktik Bapak Iketut Arianto. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Irmansa dari SMP Negeri 1 Jayapura dengan pengajar praktik Bapak Iketut Arianto dan fasilitator Bapak Muhammad Suhada. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Irman. Selamat pagi Bu Yeni. Ya, Ibu Sri, selamat pagi. Ya, kali ini Pak Irman dan Bu Sri akan melakukan coaching ya, praktik coaching. Yang jadi coachnya Saya. Pak Irman, berarti Bu Sri coaching. Pak Irman, persiapan apa nih yang sudah Pak Irman lakukan? Ya, persiapan saya, alhamdulillah, saya sudah melihat alur tirtanya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Iya, baik itu kompetensinya alur dari coaching ya. Iya. Jangan lupa nanti perhatikan prinsipnya, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, baik, mungkin silakan dipraktekkan. Iya, baik, terima kasih. Halo Ibu Sri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Luar biasa ya. Ibu Sri, kira-kira apa nih menghubungi saya, kita mau bicara? Begini Pak Irman, ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya ini. Iya. Makanya saya mau konsultasi dengan Pak Irman ya. Ini terkait tugas saya sebagai bagian kurikulum di sekolah Pak. Iya. Ini kan dalam minggu-minggu ini sudah mau persiapan untuk penerimaan raport. Iya, betul. Cuman yang menjadi kendala ada aplikasi terbaru yang belum saya kuasai, dan rencananya itu mau saya imbaskan kepada teman-teman, tapi saya sendiri belum menguasainya begitu Pak. Oh, begitu. Bu Sri, ini karena waktu kita tidak banyak, jadi dari pembicaraan kita ini hal apa yang nanti Ibu ingin dapatkan? Ya, saya ingin mungkin Pak Irman bisa membantu saya menemukan solusi apa yang harus saya lakukan supaya dalam waktu dekat ini aplikasi raport yang terbaru itu bisa saya pelajari, kemudian bisa saya gunakan bersama teman-teman begitu. Begitu. Kira-kira aplikasinya ini modelnya seperti apa ini? Aplikasi yang menurut Ibu yang mungkin Ibu belum kuasai ini, Ibu sudah melihat bahwa aplikasinya Ibu sudah download, kemudian mungkin saat Ibu mengoperasikan itu Ibu mungkin belum mengetahui, apakah seperti itu? Iya Pak, jadi kemarin ada aplikasi yang sudah dirilis dari dinas, terus kemudian saya masih bingung cara penginputannya. Jadi sudah di-download sama saya sudah download, terus kemudian tinggal penginputannya itu saya masih ada beberapa bagian yang bingung begitu. Bingungnya Ibu Sri itu seperti apa? Ada beberapa Pak, yang ikon-ikon itu yang saya nggak paham cara menginputnya gimana gitu. Karena memang saya sendiri tidak terlalu paham dengan IT. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira kemampuan IT-nya Ibu Sri itu di skala mana? Aduh, ini ya Pak, terus terang ini kalau untuk IT memang kayaknya saya cuma dapat 5 atau 6 begitu Pak. Iya. Iya. Jadi di sekolah Ibu Sri siapa yang mungkin IT-nya di angka 9 atau mendekati 10? Kalau di sekolah saya ada sih Pak yang memang tim IT, operator kami itu ya. Iya. Yang waktu itu juga sebenarnya
sebagai operator untuk ujian-ujian begitu. Itu siapa Ibu Sri? Ada dua. Ada dua. Ada Pak Dwi dan Pak Fauzi. Pak Dwi ya, Pak Dwi dengan Ibu Fauzi. Dengan Pak Fauzi. Dengan Pak Fauzi ya. Iya. Terus dari kedua orang ini yang menurut Ibu Sri yang bisa Ibu Sri ajak untuk berbagi atau bisa belajar kepada beliau-beliau ini, kira-kira yang lebih dekat dengan Ibu Sri siapa yang menurut Ibu Sri ilmunya mungkin yang lumayan gitu? Kalau untuk ilmu IT-nya sepertinya mereka berdua sama-sama mumpuni. Cuma ini kalau di akhir-akhir tahun seperti ini kayaknya Pak Fauzi sibuk sekali. Jadi mungkin saya bisa lebih nyaman ke Pak Dwi saja seperti itu. Kira-kira rencana apa yang mau Ibu Sri lakukan? Iya, kalau sama Pak Dwi mungkin saya bisa menghubungi beliau terus meminta bantuan untuk menunjukkan caranya ya, memberikan contoh cara menginput di aplikasi ini, barangkali begitu Pak. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan Ibu Sri? Saya pikir secepatnya ya Pak, karena ini sudah waktunya mau penerimaan rapot begitu. Saya catat tadi yang pertama hal yang akan Ibu Sri lakukan dalam waktu dekat ini nanti akan menghubungi Pak Dwi ya. Hal-hal penting apa yang mungkin Ibu akan konsultasikan dengan Pak Dwi ini? Iya, pertama saya mau meminta bantuan untuk menunjukkan kembali cara penginputan aplikasi ini. Ya istilahnya mengajari saya cara menginput dulu lah. Kalau misalnya saya nanti berhasil menguasai aplikasi ini, rencananya mau saya ajak untuk mengimbaskan ini kepada guru-guru mapel supaya mereka bisa menginput nilai juga gitu Pak. Begitu. Baik, tadi saya catat bahwa Ibu akan meminta bantuan kepada Pak Dwi tentang bagaimana cara aplikasi ini bekerja, kemudian bagaimana sistem aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dan Ibu bisa mengimbaskan kepada guru-guru lain seperti itu ya. Iya, betul Pak. Kemudian kira-kira yang bertanggung jawab untuk kegiatan ini siapa Ibu Sri? Karena saya bagian kurikulum, berarti ini saya yang bertanggung jawab penuh untuk penyelesaian ini Pak, begitu. Begitu ya. Ada lagi yang mungkin Ibu Sri percayakan untuk bisa membantu Ibu Sri nanti pada saat mungkin Ibu Sri ada bentuk di aplikasi yang tadi Ibu Sri pelajari, kira-kira ada nggak yang bisa membantu begitu? Saya mungkin akan meminta bantuan beberapa wali kelas yang langsung karena berhubungan dengan nilai ya Pak. Dan saya akan meminta bantuan dari mereka untuk bersama-sama kita kuasai aplikasi ini. Oke, baik. Bu Sri, dari proses coaching ini kira-kira apa yang Ibu Sri bisa ambil kesimpulan? Kesimpulannya ini tadi masalah saya kan masalah penginputan, penguasaan terhadap aplikasi tadi ya Pak, masalah penginputan dan sebagainya. Terus saya tadi dapat ide, karena memang saya tidak bisa sendiri, berarti saya harus meminta bantuan dari tim IT sekolah untuk membantu menjelaskan dulu caranya gimana. Kemudian setelah itu kami akan mengimbaskan kepada teman-teman caranya. Menarik sekali Bu Sri. Jadi saya nanti kalau seandainya nanti kita bisa bertemu lagi nih Bu Sri, saya mau lihat prospeknya ke depan ini. Apakah nanti Ibu Sri bisa menguasai atau setidaknya bisa sudah mempelajari aplikasi yang dimaksud. Nanti kira-kira kalau ada waktu bisa kita bertemu ya. Oh iya, baik Pak, baik. Nanti saya akan lihatlah progresnya seperti apa toh Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Sri sudah berbincang-bincang dengan saya. Ya, terima kasih. Sekali praktek coachingnya tadi Pak Irman, Bu Sri, ya saya sebagai pengamat ya mungkin saya sampaikan beberapa hal ya yang tadi telah saya amati. Tadi saat melakukan coaching tersebut si coach Pak Irman sudah melakukan teknik coaching dengan baik, yaitu sudah menggunakan alur tirta ya, ada menuntun
tujuan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Sri, kemudian identifikasi masalah, ya, menggali permasalahan yang dihadapi Ibu Sri, kemudian menyusun rencana aksi dan tanggung jawab untuk melakukan aksi tersebut. Nah, kira-kira sebagai coach dari kompetensi itu ada lagi yang masih atau mau dikembangkan? Yang jelas ini pasti akan ada hal-hal yang mungkin akan dikembangkan, tapi karena memang semuanya harus butuh proses ya. Iya, jadi nanti betul. kita akan praktek dengan kucing dengan metode Tirta. Iya, betul sekali ya. Oke, sepertinya begitu ya untuk pertemuan kita. Untuk kedepannya kita lebih dikembangkan lagi praktik coachingnya. Iya, ya, siap, baik. Bu, iya. Terima kasih Bu Sri, Pak Irman. Iya, sama-sama Sama-sama, Ibu Bu. Yeni. Selamat pagi Bu Sri, selamat pagi Bu Yeni. Pak Irman. Ya, Ibu berdua akan melaksanakan praktik coaching ya. Ibu Sri akan jadi coach dan Ibu Yeni nanti akan jadi Saya. coaching. Kira-kira hal apa yang sudah disiapkan untuk proses coaching untuk pagi hari ini? Untuk praktek coaching kali ini dengan Bu Yeni, saya akan menggunakan coaching dengan alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, menyusun rencana, dan menyusun tanggung jawab untuk rencana aksi tersebut. Baik, baik. Jangan lupa ya, diselipkan kompetensi inti coaching, yaitu kita kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, siap, Seperti Pak. itu. Ya, Iya. silakan. Iya. Nah, pagi Bu Yani, Pagi Bu Sri. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Adakah yang mau disampaikan kali ini, Bu? Iya Bu Sri, ini ada sedikit permasalahan sih yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Ini masalahnya, ini sebentar lagi kan kita mau penerimaan rapot nih Bu. Kebetulan saya sebagai kurikulum diberi tanggung jawab untuk menyiapkan format penilaian. Nah, tahun sebelumnya sih saya sudah buat format pengolahan nilai hingga untuk rapot. Cuman kok Bu, menurut saya format ini masih sederhana sekali, walaupun masih bisa dipergunakan sih, maksudnya untuk memudahkan teman-teman guru dalam pengolahan nilai. Seperti itu Bu. Jadi tujuan dari pertemuan ini, Bu Yeni ingin menemukan solusi untuk menyempurnakan format penilaian rapot yang sudah dibuat gitu ya, Bu? Iya, iya. Oh, iya, iya. Nah, bagaimana perasaan Bu Yeni ini terkait masalah ini? Ya, saya sebenarnya merasa belum puas sih Bu, belum puas dengan format yang saya buat. Artinya saya lihat beberapa sekolah format rapotnya itu desainnya bagus, menarik, tapi intinya sebenarnya saya ingin teman-teman juga lebih mudah menggunakan format tersebut. Iya, iya. Jadi Bu Yeni merasa bahwa bahwa aplikasi atau format rapot yang sudah dibuat itu belum memuaskan begitu ya? Iya Bu. Nah, sebenarnya bagaimana aplikasi yang bagus atau yang sesuai menurut Bu Yeni itu yang bagaimana yang bagusnya? Ini karena kemampuan saya dan saya merasa tanggung jawab sebagai kurikulum, memberikan bantuan lah istilahnya kepada teman-teman guru untuk memudahkan mereka mengolah nilai. Cuman formatnya ini memang saya buat dalam keterbatasan kemampuan saya, sehingga menurut saya sih masih sangat simple, sederhana. Intinya untuk format rapot sendiri kelihatan kurang menarik begitu Bu. Iya. Iya. Jadi mau dibuat yang lebih menarik lagi ya Bu ya. Nah, apakah ada orang lain di sekitar Bu Yeni yang bisa membantu menyelesaikan ini? Ada sih Bu, saya memang ada beberapa teman guru yang saya lihat ada kemampuan IT-nya seperti itu.
Iya. Siapa temannya Bu Yeni yang bisa membantu kira-kira? Kalau yang saya lihat lebih ini ada Pak Sofyan, ada iya. Pak Riki. Cuman itu Bu, saya kok tidak enak ya. Ini terlepas karena tanggung jawab saya. Artinya kepala sekolah udah memberi tanggung jawab Iya. kepada saya untuk ngomong ke mereka juga rasa nggak enak. Iya. Di antara kedua orang tersebut sebenarnya adakah hambatan untuk meminta bantuan kepada mereka begitu Bu? Ya itu tadi Bu, kayak kurang enak mau enak, minta ya? lihat kesibukan mereka juga ada seperti itu. Ya, jadi Bu Yeni ingin memperbaiki atau menyempurnakan aplikasi yang sudah dikembangkan. Namun kalau dilihat dari kemampuan IT, sepertinya dua teman ini yang bisa membantu Bu Yeni. Nah, kira-kira bagaimana? Mungkin apa yang Bu Yeni pikirkan untuk mengatasi ini? Ya mungkin pertama saya harus menghilangkan rasa nggak enak dulu ya Bu ya. Artinya saya kan harus butuh bantuan orang lain untuk membantu memperbaiki format saya ini. Dengan melihat kelebihan IT dari teman saya, mungkin saya harus ke yang bersangkutan ya Bu ya, untuk langsung meminta bantuan mereka begitu Pak Bu. Iya, sepertinya solusi dari masalahnya Bu Yeni adalah Bu Yeni harus bekerja sama begitu ya dengan salah satu antara Pak Sofyan atau dengan Pak Riki. Nah, tadi Bu Yeni sudah menyebutkan ada beberapa rekan guru yang bisa membantu ya Bu ya. Ada Pak Sofyan, ada Pak Riki. Nah, kira-kira Bu Yeni lebih nyaman bekerja sama dengan siapa? Dengan Pak Sofyan atau Pak Riki begitu? Ya kedua rekan tersebut sering ya saya bekerja sama-sama. Cuman mungkin melihat kemampuan mereka juga berdua bagus sih. Cuman saya lihat Pak Riki ini karena kemarin ada pekerjaan lain ini sih, mungkin saya ya ada kesibukan lain, mungkin saya lebih ke Pak Sofyan untuk membantu ya. Iya, jadi masalah penyempurnaan format nilai ini berarti kan Bu Yeni harus bekerja sama ya, harus menemui Pak Sofyan untuk bekerja sama menyelesaikan aplikasi ini. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut, apa strategi yang akan Bu Yeni lakukan sekarang? Berarti saya harus segera menemui Pak Sofyan, kemudian bicara dengan beliau untuk membantu saya. Saya menyampaikan kebutuhan yang saya harapkan ya, membantu memperbaiki format raport. Saya akan belajar dari Pak Sofyan, dan mungkin Pak Sofyan memberi masukan kepada saya atau membantu membuat format raport yang lebih baik, membantu mendesain raport. Mungkin nanti saya juga mengajak Pak Sofyan untuk mensosialisasikan ke Bapak Ibu guru, seperti itu. Iya, luar biasa. Tapi mengingat ini sudah akhir-akhir semester Bu Yeni ya. Nah, ini kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan? Pastinya sesegera mungkin Sesegera Ibu mungkin, ya. Karena ini sedang menjalankan ulangan, berarti kan sudah mulai persiapan ini pengolahan nilai dan penyusunan untuk rapor. Jadi Bu Yeni, siapa yang bertanggung jawab untuk penyelesaian dan pelaksanaan rencana aksi ini? Pastinya saya sebagai kurikulum, saya akan bertanggung jawab Bu. Iya. Tapi kita untuk kegiatan besar seperti ini kayaknya nggak bisa sendiri. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa orang-orang terdekat Bu Yeni yang bisa diajak untuk bersama-sama melaksanakan aksi ini? Iya, karena saya mungkin minta bantuan Pak Sofyan yang untuk IT tadi untuk memperbaiki atau membuat desain raport yang lebih baik. Pasti saya mungkin minta bantuan Pak Sofyan, termasuk tadi sekalian mensosialisasikan format tersebut kepada teman-teman. Iya, mantap ini. Kalau seandainya nanti formatnya sudah didesain dengan cantik, saya mau lihat ini sepertinya. Iya, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lain supaya saya bisa melihat
perkembangan dari Bu Yeni nanti seperti apa. Begitu ya Bu Yen? Iya, Bu. Iya. Luar biasa ya Bu Yen. Jadi hal-hal apa yang bisa Ibu tarik sebagai kesimpulan lah dari percakapan kita ini? Berarti hal yang harus saya lakukan ini, saya harus bekerja sama dengan rekan yang pastinya memiliki IT lebih dari saya. Yang tadi mungkin sama Pak Sofyan ya Bu. Kemudian saya harus buang rasa tidak enak, saya segera bicara sama yang bersangkutan. Kemudian setelah saya belajar dari Pak Sofyan, kami akan mensosialisasikan format tersebut kepada teman-teman. Iya, luar biasa. Jadi tujuan percakapan kita sudah tercapai ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Terima kasih Bu Yeni. Sayang, terima kasih Bu. Iya. Ya, baik. Terima kasih kepada ibu berdua. Luar biasa untuk sesi coaching. Jadi tadi saya melihat dari Ibu Usri sebagai coaching sudah terlihat alur titanya, mulai dari tujuan umum, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah terlihat. Dan ada beberapa catatan dari hasil percakapan tadi. Yang pertama, prinsip atau kehadiran penuh dari coaching sudah terlihat jelas dan sudah dilaksanakan. Kemudian sudah mendengarkan aktif juga sudah terlihat untuk permasalahan yang disampaikan oleh Kuci, ya, seperti itu. Kemudian pada percakapan tadi juga saya melihat sudah nampak untuk seorangnya, coachnya sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, ya. Sebagai coach, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, tadi dari 3 kompetensi coach yang ada, saya merasa perlu untuk berproses lebih banyak lagi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Mungkin ini bisa didapat dengan banyak-banyak berlatih coaching seperti itu. Luar biasa ya. Terima kasih untuk Ibu berdua, sukses ya. Selamat pagi Bu Yeni, Pak Irman. Pagi. Iya. Nah, pada sesi kali ini kita akan praktek coaching lagi ya. Kali ini yang menjadi coach adalah Bu Yeni dan coachingnya adalah Pak Irman. Gitu. Nah, sebagai coach nih ya Bu Yeni, kira-kira apa yang sudah disiapkan untuk praktek kali ini? Untuk praktek coaching kali ini saya udah mempersiapkan coaching dengan alur kita. Iya. Itu saya akan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Iya. Menggunakan alur kita ya berarti ya. Iya. Jangan lupa ininya Bu ya, untuk kompetensi coachingnya ya, yaitu namanya kehadiran penuh atau presensnya harus diperhatikan, kemudian mendengarkan aktif, dan jangan lupa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu. Iya. Baik, kita mulai. Silakan Bapak Ibu. Iya. Selamat pagi Pak Irman. Selamat pagi Bu Yeni. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Yeni. Pak Irman kemarin udah hubungi saya ya. Iya, kita bertemu dengan saya hari ini. Kira-kira ada permasalahan apa ini? Ada tujuan untuk menemui saya? Iya Bu Yeni, saya punya permasalahan ini di sekolah. Ini saya kan sebagai guru BK. Iya. Jadi seorang guru BK itu dia setidaknya harus punya 1 jam pelajaran di dalam kelas untuk dia menyampaikan tentang hal-hal yang penting dan mungkin yang sesuai dengan dia punya program. Tapi dari pihak sekolah sendiri tidak memberikan jam pelajaran untuk masuk kelas. Kira-kira permasalahan ini bagaimana ya supaya ada solusinya begitu? Maaf, kalau sekolah tidak memberikan jam ini, ada alasannya kenapa ini?
Alasannya karena nanti kalau seandainya BK dikasih jam, ya jelas nanti mata pelajaran lain akan dikurangi, dan itu katanya dari bagian kurikulum sulit untuk nanti mengatur ulang penjadwalannya begitu. Artinya untuk pemenuhan jam ya. Iya. Oke, berarti tujuan Pak Irman ke sini dengan permasalahan itu. Nah, kira-kira harapan dari pertemuan kita yang Pak Irman harapkan apa yang nanti? Ya, setidaknya harapan saya ingin saya bisa masuk kelas. Kemudian saya bisa berinteraksi dengan anak-anak di dalam kelas, karena memang program-program saya juga harus berjalan. Itu jangan sampai saya buat program tapi hanya buat program saja, tapi saya tidak sosialisasikan atau saya tidak mengajar di dalam kelas. Oke, baik, saya pertegas kembali ya. Jadi tujuan dari pertemuan ini Pak Irman ingin menemukan solusi bagaimana mendapat jam mengajar ya untuk memberikan materi-materi bimbingan konseling kepada siswa. Kira-kira hal-hal atau tindakan apa saja yang sudah Pak Irman lakukan? Ya, hal-hal yang saya sudah lakukan, yang pertama kemarin saya sudah bicara dengan kepala sekolah. Dan saya juga sudah berbincang dengan kurikulum. Tapi memang alasannya ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa seandainya nanti dikasih jam untuk BK, otomatis yang lain juga akan berubah dan akan ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh bagian kurikulum. Kira-kira apa ada usaha lainnya yang mungkin Pak Irman pikirkan, ada ide lainnya? Ya, sebenarnya selama ini kalau saya tidak dikasih jam, saya akan berharap kepada guru-guru yang ada pelajaran kosong. Dalam arti begini, guru-guru dia tidak datang, otomatis saya bisa selipkan saya punya program-program yang ada yang saya sudah buat untuk di kelas itu. Tapi saya tidak bisa mengharapkan semua guru atau semua kelas. Misalnya begini, kan kita ada 11 rombel, ya paling seandainya mungkin guru di salah satu kelas itu saja dia tidak datang, tapi tidak kalau di kelas lain dia pasti ada juga yang datang terus-menerus, dan otomatis satu kelas saja atau 1-2 kelas saja yang terpenuhi, sisanya kan tidak begitu. Kalau seandainya ada penjadwalan, jelas semua akan istilahnya saya akan tersampaikan. Iya, berarti itu termasuk hambatannya ya, Iya, bila mana semua guru masuk, akhirnya Pak Irman juga nggak ada kesempatan untuk mengajar, kan begitu ya. Berarti mungkin ada Pak Irman punya ide lain atau kemungkinan lain yang bisa Pak Irman lakukan selain menunggu jam kosong itu. Nah, itu yang saya mau sempat saya pikirkan tadi, Bu Yeni. Iya. Saya kepikiran bahwa pernah saya buat di awal pembelajaran. Biasanya kan kalau di sekolah itu kan ada namanya literasi atau jam-jam yang kita laksanakan untuk yang pertama kita masuk sebelum pembelajaran itu ada diselipkan 1 jam, atau di hari Jumat, Bu Yeni. Literasi dan numerasi dan sebagainya. Saya biasa juga selipkan saya punya program-program di waktu-waktu tersebut seperti itu, Bu Yeni. Tapi kira-kira menurut Ibu Yeni efektif tidak ya? Ya, menurut kalau saya, apakah dalam waktu yang biasanya hanya butuh berapa menit untuk pembelajaran literasi atau pengembangan literasi numerasi tersebut? Kalau menurut saya cukup untuk saya bisa menyampaikan program saya, setidaknya 1 jam pelajaran tersebut. Itu yang nanti yang mungkin saya harus lakukan, Bu Yeni ya. Menurut Pak Irman, kalau itu bisa terrealisasi dengan baik, berarti mungkin ada hal apa yang harus Pak Irman lakukan agar rencana Pak Irman tadi untuk masuk di jam-jam kelas pagi tadi ya, literasi tadi bisa tercapai. Berarti saya
saya harus konsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan ke bagian kurikulum supaya nanti kalau seandainya saya masuk mungkin karena anak-anak biasanya kalau di pelajaran BK itu kan saya banyak selipkan video-video inspirasi dan sebagainya, ya itu terkesan mereka sangat terinspirasi, tarik begitu, makanya mungkin saya perlu koordinasi. Seandainya saya terlambat keluar kelas, mungkin terlambat 10 menit atau 15 menit keluar dari kelas, ya mungkin harap untuk guru-guru lain mengerti gitu. Maunya saya seperti itu. Berarti waktu yang Pak Irman pakai juga bisa akan akan mempengaruhi ke guru mapel yang lain sebenarnya. Kira-kira bisa jadi kendala apa tidak untuk guru lain nih Pak Irman? Sebenarnya akan ada kendala juga, tapi tergantung dari gurunya juga. Ada yang mengerti, tapi ada juga kan guru-guru yang mungkin materi saya kalau dipotong-potong begini nanti kurang. Berarti Pak Irman harus ada alternatif lain nih, kira-kira bagaimana Pak Irman? Mungkin saya harus bisa pintar-pintar ya Bu Yani, pintar-pintar memanfaatkan waktu yang sudah disiapkan saya agar tidak merugikan orang lain seperti itu ya. Ya betul begitu ya Pak Irman ya. Jadi dari permasalahan yang Pak Irman hadapi untuk mendapatkan jam pelajaran ya untuk memberikan materi-materi bimbingan konseling ini, tadi Pak Irman sudah menemukan solusinya seperti apa tadi ya? Iya, tadi saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa yang saya lakukan nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan bagian kurikulum, dan mungkin akan lebih bagus seandainya nanti saya konsultasi dengan guru-guru di kelas 9 khususnya begitu, supaya nanti seandainya saya mengajar ya akan nanti istilahnya ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu nanti ke depannya seperti itu. Ya, artinya Pak Irman harus melakukan koordinasi dengan pimpinan, kemudian dengan Bapak Ibu guru yang mengajar, yang mau Pak Irman pakai waktunya yang pasti jam pagi ya. Untuk pelaksanaan ini sendiri secara penuh siapa yang akan bertanggung jawab? Karena ini programnya juga sekolah, jelas bertanggung jawab ya saya pribadi. Kemudian mungkin nanti ada di bagian kurikulum yang akan membantu saya. Nanti untuk mungkin ada selain dari tadi saya menggunakan jam pagi ya, tadi setidaknya jam-jam kosong itu bisa saya digunakan juga nanti untuk saya bisa masuk ke dalam kelas. Nah, berarti Pak Irman udah temukan nih solusinya, bagaimana? Iya kan? Jadi Pak Irman bisa mengatur waktu, membuat penjadwalan, menggunakan waktu yang pagi tadi bila mana jam kosong agak susah ya, seperti itu. Berarti udah ketemu nih waktunya. Sekarang kira-kira kapan rencana untuk merealisasikannya Pak Irman? Ya, saya harus segera mungkin untuk rencana untuk melaksanakan ini. Tapi ini yang jadi masalah lagi. Ini kan sudah mau libur ini Bu Yeni. Mungkin awal semester genap ya baru kita akan laksanakan seperti itu Bu Yeni, karena memang iya penjadwalan dan sebagainya, koordinasi seperti itu. Oke, Pak Irman, berarti pertemuan kita ini udah mencapai tujuan yang Pak Irman harapkan ya. Terima kasih sudah mau datang ke saya untuk menyampaikan permasalahannya Pak Irman ya. Terima kasih Bu Yeni sudah mendengarkan permasalahan saya. Iya. Ya, sampai ketemu lagi ya Pak Irman ya. Terima kasih Bu Yeni. Iya, sama-sama. Iya, luar biasa ini Pak Irman sama Bu Yeni. Tadi saya sudah mengamati percakapan yang dilakukan Bapak dan Ibu semua berdua ini tadi ya. Nah, ketika melakukan coaching tersebut tadi, Bu Yeni sebagai coach sudah terlihat telah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta.
Jadi sudah menentukan tujuannya ada, kemudian mengidentifikasi masalah, menyusun rencananya juga sudah bagus ya sama Pak Irman tadi. Sudah ada lagi tanggung jawab untuk melakukan aksi tersebut. Iya. Kemudian ada beberapa catatan ya yang tadi hasil percakapan yang sudah dilakukan. Kompetensi coach yaitu kehadiran penuh dari coach kepada coach tadi sudah nampak bahwa Bu Yeni sudah fokus kepada pembicaraannya Pak Irman. Kemudian juga sudah mendengarkan aktif permasalahan yang sudah disampaikan. Ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membantu Pak Irman untuk menyusun solusi ya gitu ya. Nah, kira-kira Bu Yeni kalau untuk sebagai coach sendiri kompetensi apa yang akan Bu Yeni kembangkan lebih lanjut lagi? Ya Bu, dari praktek coaching ini ya, dari alur Tirta ya, saya lihat alur Tirta di bagian untuk mengidentifikasi, mungkin di dalamnya di sini saya harus terus mengembangkan bagaimana melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensinya coaching ini Bu. Ya, memang susah-susah gampang ya. Ya mungkin saya harus banyak belajar lagi tentang praktik coaching ini Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu berdua. Ya, kita akhiri sesi kita ini.